Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Orang tua, kamu telah mencegahku memasuki dunia 8 kali. Hari ini aku harus menyempurnakan ramuan lain darimu untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Api iblis teratai murni berdiri di atas raksasa-raksasa dan menatap semua orang. Kamu belum tahu kenapa aku mencegahmu memasuki Zongsu. Mengapa Pure Lotus Demon Sein menyegelmu sebelum tenggat waktu semakin dekat? Itu bukan karena kepribadianmu yang jahat dan kejam. Ekspresi acuh tak acuh dengan kelopak matanya sedikit diturunkan. Jangan menyebut benda tua di depanku itu, kalian semua akan mati. Api iblis teratai murni, yang sepertinya muak dengan orang suci iblis teratai murni, menyela anak gembala banteng hijau dengan kasar dan mengeluarkan pilar raksasa dari laut magma. Paha biasa akan ditendang langsung ke bawah ke arah semua orang. Dan Rong Tian, anak penggembala sapi hijau dengan tenang mengangkat jarinya dan mengetuknya dengan lembut di udara, dan setetes darah cian bercampur dengan sedikit emas merembes keluar dari ujung jarinya. Warna biru bercampur dengan sedikit emas. Tampaknya nenek moyang telah mencapai ujung jalan menuju ramuan misterius dan akan segera memasuki jalan menuju ramuan emas. Yao Chen segera menyadari kelainan pada darah bocah penggembala sapi hijau. Seperti ini, aku merasa sedikit iri. Akan memasuki jalur ramuan emas. Bukankah itu berarti bahwa kultivasi pria ini telah mencapai tahap akhir yang menakutkan dari Dosage bintang 6, atau bahkan setengah melangkah ke dalam Dosage bintang 7. Dengan suara rendah, Anda harus tahu bahwa bahkan di antara klan kuno mereka, yang memiliki begitu banyak ahli, Doseng bintang 7 dapat dianggap sebagai ahli teratas. Saat ini, hanya ada sedikit orang di klan kuno yang telah mencapai tahap ini. 3 abadi dari klan kuno, Raja Pemusnahan Hitam Gulai, dan pemimpin klan Guyuan hanya berjumlah 4 atau 5 orang. Bahkan jika itu menyebar ke klan kekaisaran utama, pemimpin klan dari klan obat, klan batu, dan klan roh hanya dapat mencapai langkah ini. Itu saja, mari kita terus menonton. Yao Chen menatap medan perang dengan saksama. Di udara, begitu darah cian merembes keluar dari ujung jari anak penggembala sapi hijau, darah itu segera berubah menjadi jaring cian raksasa yang mengembang dan menyebar dengan cepat, lalu menyapu lurus ke arah raksasa itu seperti kilat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, jaring cian raksasa telah meledak menjadi jaring raksasa setinggi 10.000 kaki, hampir mencapai ukuran yang sama dengan raksasa 10.000 kaki itu. Roar, merasakan bahayanya, raksasa-raksasa itu segera menyerang semua orang. Dia membuka mulutnya yang besar, dan api putih susu yang besar keluar dari mulutnya, langsung menuju ke jaring cian raksasa. Retak, retak, retak. Di bawah erosi lautan api seperti susu, ruang mulai melunak dan runtuh di area yang luas hingga berubah menjadi ketiadaan. Langit terbakar berkeping-keping. Bas! Jaring hijau raksasa itu tiba-tiba bergetar, dan kabut hijau tebal menghantam lautan api susu tanpa ragu-ragu, dan aroma pil merah langsung memenuhi seluruh ruangan. Cici. Tepat ketika kabut hijau tebal dan lautan api putih susu menolak menyerah, jaring hijau raksasa, memanfaatkan kesempatan itu, tiba-tiba melaju dan menyerbu, segera membungkus semua raksasa. Detik berikutnya, cahaya hijau tak berujung tiba-tiba menyebar dengan cepat ke permukaan tubuh raksasa setinggi 10.000 kaki itu. Kemanapun lampu hijau itu lewat, raksasa setinggi 10.000 kaki itu meleleh dengan cepat seperti es dan salju bertemu dengan langit cerah. Boom! Raksasa-raksasa yang telah melelehkan sebagian besar tubuhnya akhirnya tidak mampu mempertahankan ukurannya yang besar dan jatuh ke laut magma dengan ledakan. Fiu! Cahaya putih keluar dari jaring hijau raksasa dan menjelma menjadi seorang pemuda tampan berjubah putih di udara. Orang tua, kamu benar-benar telah mencapai puncak dari orang suci pertarungan bintang 6. Jinglian Demon Huo menatap anak laki-laki penggembala sapi hijau di bawah. Jika kamu bisa berlatih, secara alami aku juga bisa berlatih. Kamu tidak bisa mengalahkanku dengan api iblis teratai murni. Kali ini, teruslah berada di ruang api iblis dengan jujur. Anak penggembala sapi hijau itu perlahan mengangkat kepalanya, seolah-olah perubahan mata yang dapat melihat segala sesuatu jauh dari mata kekerasan api iblis teratai murni. Keduanya membentuk kontras yang tajam. Tidak bisa mengalahkanmu. Hahaha, ya, aku tidak bisa mengalahkanmu untuk saat ini. Tapi orang suci iblis teratai murni bisa mengalahkanmu.
Api iblis teratai murni tiba-tiba menunjuk ke arah anak gembala sapi hijau dan tertawa. Apa, mungkinkah? Ekspresi anak penggembala sapi hijau itu tiba-tiba berubah saat dia sepertinya memikirkan sesuatu. Keluarlah dari formasi pemurnian surga kuno. Api iblis teratai murni meraung ke atas, dan garis-garis api putih susu melesat seperti kekuatan yang luar biasa, melesat ke dalam kehampaan dan menghilang. Detik berikutnya, seolah-olah saklar tak terlihat dipicu, ruang tiba-tiba berguncang, dengan ledakan keras, dan dua formasi kuno sepanjang 10.000 kaki secara bersamaan terlempar dari ketinggian di langit dan di bawah laut magma. Boom, boom, begitu dua formasi kuno itu muncul, mereka mulai berputar dengan cepat. Mereka seperti dua batu giling penghancur dunia yang bersumpah untuk menghancurkan segalanya. Gelombang aneh mulai beriak melintasi langit dan bumi. Hahaha, Pak Tua, formasi pemurnian surga kuno ini secara khusus dibuat oleh orang suci iblis teratai murni untuk menyegelku saat itu. Bagaimana kalau aku menggunakannya untuk menghiburmu sekarang? Api iblis teratai murni tertawa liar. Sekarang kita dalam masalah. Emosi di wajah anak gembala King Miu tertahan, dan dia bergumam dengan sungguh-sungguh. Saat itu, orang suci iblis teratai murni adalah orang pertama di dunia, yang dikenal sebagai Kaisar Do setengah langkah dan makhluk yang paling dekat dengan Kaisar Do klan kekaisaran kuno yang besar, dia hanya bisa menghindari keunggulannya untuk sementara. Hanya setelah kematian orang suci iblis teratai murni barulah klan besar kekaisaran kuno berani aktif lagi di Zhongsu. Bagaimana mungkin formasi yang dia dirikan untuk menyegel api iblis teratai murni bisa menjadi sesuatu yang fana? Formasi pemurnian surga kuno ini tampaknya mampu disempurnakan bahkan oleh Santo Petarung Bintang 7, apalagi Santo Petarung tahap akhir Bintang 6. Sialan, orang suci iblis teratai murni, berhentilah berpura-pura mati. Bahkan leluhur pagoda dan tidak dapat menangani formasi kuno pemurnian langit. Jika kamu tidak keluar, kita semua akan mati. Kita semua mati, api setan teratai murni itu akan langsung memasuki Zhongsu dan membahayakan makhluk-makhluk di Zhongsu. Ini bertentangan dengan niat awal Anda untuk menyegelnya. Saya tidak percaya Anda tidak meninggalkan pintu belakang di zaman kuno pemurnian formasi, cepatlah. Keluar. Apakah kamu akan keluar? Jika kamu tidak keluar, aku akan mati untuk melihat siapa yang akan kamu temukan untuk merasukiku. Kamu menembus ke dalam jiwaku, tetapi aku tidak pernah melawan, dan yang lain tidak. Kamu sangat mudah diajak bicara. Melihat bahwa dia akan jatuh ke jalan di bawah formasi pemurnian kuno, Xiao Yan dengan cepat memanggil bos besar yang tertidur di tubuhnya. Yah, mungkin ketulusan Xiao Yan lah yang membuat Jinglian Demon Saint terkesan. Bas-bas. Bola cahaya yang telah tergeletak di bagian terdalam jiwa Xiao Yan, bola cahaya yang diubah oleh sisa jiwa Kaisar Realem dari Pure Lotus Demon Saint, mulai bergetar dengan frekuensi yang menakutkan, dan kecepatannya menjadi semakin cepat, semakin cepat. Bangun di detik berikutnya. Formasi kuno yang memurnikan langit adalah seorang budak. Saya melihat api iblis teratai murni dengan cepat mencubit segelnya dan berteriak dengan suara rendah. Boom! Ruangan itu bergetar hebat, dan piringan api sepanjang 2000 kaki bergetar secara bersamaan di langit dan di atasnya. Dua pilar cahaya api berwarna putih susu yang berukuran 100 kaki segera mengembun, dipenuhi aura kehancuran dan penghancuran. Semuanya, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Anak penggembala sapi hijau itu berteriak dengan ekspresi dingin. Lawan, satu demi satu menanggapi anak gembala King Miu secara serempak. Pada saat ini, semua orang bersatu tidak seperti sebelumnya. Karena dalam pertempuran ini, kamu yang mati atau aku yang mati. Salah, karena yang utama dalam pertempuran ini adalah melarikan diri dan bertahan hidup. Hahaha, pergilah ke neraka. Pemurnian, pemurnian, pemurnian. Dengan jari jauh dari api iblis teratai murni, dua berkas cahaya putih susu menyapu orang-orang di bawah dengan gelombang yang menakjubkan. Semua orang harus mati kali ini. Mati. Suara pelan yang samar tiba-tiba terdengar di dunia, dan dua pilar putih susu yang memancarkan aura menakutkan di udara juga berhenti sebagai respons. Itu saja. Semua orang yang siap menyerang menatap kosong ke sosok yang tiba-tiba muncul di depan mereka di udara. Bahkan nenek moyang Danta melihat sosok familiar itu dan merasa pemandangan ini agak ajaib. Formasi pemurnian surga kuno yang tidak dapat saya tolak sebenarnya diblokir oleh si kecil ini hanya dengan satu kata. Yao Chen, apakah Xiao Yan menyembunyikan kultivasinya?
Leluhur Danta memutar dan menegangkan lehernya sedikit dan melihat ke samping Yao Chen. Yah, mungkin, kata Yao Chen dengan sedikit ketidakpastian. Pada saat inilah formasi pemurnian surga kuno diam-diam mengubah pemiliknya, dan api iblis Jinglian merasa ngeri saat mengetahui bahwa dia telah kehilangan kendali atas formasi kuno pemurnian surga. Hanya ada satu alasan. Waktu kembali ke 2 menit yang lalu. Pada saat ini, di dalam tubuh Xiao Yan melepaskan kendali atas tubuhnya dan membiarkan kesadaran besar mengambil alih tubuhnya untuk sementara. Adapun kesadarannya, dia meringkuk ke samping dan menyaksikan semua ini dalam diam. Ya, orang suci iblis teratai murni sudah bangun. Aku berkata, Demon Saint, bagaimana kalau aku mendiskusikannya denganmu? Karena kamu seharusnya mengambil alih formasi pemurnian kuno, seharusnya mudah bagimu untuk membantuku membunuh beberapa orang, kan? Tidak banyak, hanya 25 bintang Do di bawah yang penuh dengan Yin Qi. Seng, tolong bantu aku membunuh keduanya. Xiao Yan berdiskusi dengan sopan dengan bos ini. Saya tidak akan membantu. Bos menjawab singkat. Aku telah meminjamkan tubuhku padamu untuk sementara, kenapa kamu tidak membantuku sedikit? Xiao Yan marah saat itu. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, Xiao Yan sangat ingin bertarung dengan pria yang tidak masuk akal ini. Aku harus berkonsentrasi menghadapi iblis kecil itu, jadi aku tidak punya waktu untuk mempedulikanmu. Tapi sebagai kompensasinya, setelah aku selesai berurusan dengan iblis kecil itu, aku bisa menyerahkannya padamu, orang baik, jadi iblis kecil itu mungkin tidak akan menderita kerugian apapun jika dia mengikutimu. Kesadaran yang perlahan terbangun perlahan muncul di tengah pikiran Xiao Yan, dan sosoknya perlahan muncul. Ini adalah pemuda tampan berjubah putih, dengan temperamen menawan dan keanggunan tiada taraf. Penampilannya persis sama dengan api setan teratai murni. Tidak, seharusnya api setan teratai murni itu persis sama dengan dia. Karena Jinglian Demon Fire lah yang berusaha sekuat tenaga untuk meniru tuannya, baik itu penampilannya atau setiap gerakan dalam kemampuan bertarungnya. Ini ironis, karena api iblis teratai murni selalu sangat membenci tuannya, namun mau tak mau ia meniru setiap kata, setiap gerakan, dan setiap gerakannya. Bukan itu masalahnya, tunggu. Apa yang baru saja kamu katakan? Xiao Yan, yang juga mewujudkan bayangannya sendiri di benaknya, menatap kosong ke arah pemuda tampan berjubah putih di depannya dan berkata, walaupun saya yakin bisa sepenuhnya menundukkan api iblis teratai murni, namun jika saya mendapat kerja sama dari master sebelumnya, suci iblis teratai murni, prosesnya pasti akan berjalan lancar. Siapa yang tidak mau melakukan ini mungkin bodoh. Kubilang aku bisa menyerahkan iblis kecil itu kepadamu nanti. Pemuda tampan berjubah putih itu mengulangi tanpa kesombongan. Oke, Tuan, tolong. Xiao Yan mengucapkan 3 kata baik berturut-turut dengan penuh semangat, dan King Jing Lotus Demon Saint untuk sementara mengambil alih kendali tubuhnya dengan senyuman di wajahnya. Terima kasih banyak. Pemuda tampan berjubah putih itu mengangguk dengan sopan. Kekuatan jiwa si kecil bernama Xiao Yan ini juga cukup kuat. Dia telah memasuki kesempurnaan agung surga di usia yang begitu muda. Meskipun aku yakin bisa mengendalikannya dan secara paksa menguasai tubuhnya, kekuatan sisa jiwa kaisar alam ini pasti akan sangat melemah. Sekarang semua orang bahagia, tentu saja itu adalah hal yang baik. Saat Xiao Yan mengumpulkan seluruh kekuatan jiwanya ke bagian terdalam pikirannya, Jinglian Demon Saint akhirnya sepenuhnya mengambil alih tubuh Xiao Yan. Dunia luar, Suner, jangan pergi nanti, ingatlah untuk tetap bersamaku. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup dan memerintahkan Suner di sampingnya. Saudara Xiao Yan, Suner membuka mulutnya untuk bertanya dengan sedikit keraguan di matanya, tapi Xiao Yan menghilang secara misterius. Waktu kembali ke 2 menit kemudian. Hanya ada satu alasan. Jinglian Demon Saint, Jinglian Demon Fire meraung dengan kebencian memenuhi langit dan bumi. Dadada, hanya seorang pemuda berjubah hitam yang terlihat di kehampaan. Tidak, lebih pastinya, itu adalah hantu yang terbungkus di permukaan pemuda berjubah hitam itu. Dia perlahan menaiki tangga dari bawah, naik, seolah-olah ada tangga panjang yang tak terlihat di kehampaan. Jinglian Demon Saint, orang yang dikenal sebagai kaisar pertarungan setengah langkah puluhan ribu tahun yang lalu, apakah dia masih hidup? Para prajurit Fighting Saint dari klan kekaisaran utama menatap kosong ke arah sosok itu. Jika ini benar, maka berita ini terlalu mengejutkan.
Mungkinkah klan kekaisaran mereka akan menutup paksa dunia kuno lagi dan menutupnya selama ribuan tahun? Hari-hari itu sungguh gila. Tidak, itu hanya secercah jiwa yang tersisa. Orang suci iblis teratai murni meninggalkan salah satu alat cadangan untuk menghadapi api iblis teratai murni. Teruslah membaca. Jiwa sisa dari orang suci iblis teratai murni masih menempati tubuh muridku. Jika kamu perlu bergegas, aku jauh lebih cemas daripada kamu. Pada saat ini, suara tenang Yao Chen tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Hah, benar. Beberapa orang kuat dari klan kekaisaran saling memandang dan merasa sedikit lebih tenang. Salah satu pendukung Demon Sein Jinglian. Yao Chen, katakan padaku, Xiao Yan, jika lelaki kecil ini sudah lama mengetahui tentang karya Demon Sein Jinglian, mengapa dia tidak mengeluarkannya lebih awal dan menakuti lelaki tua ini seperti aku? Sialan. Danta leluhur menyentuh alisnya dan mengeluh dengan suara rendah. Tidak, leluhur, Xiao Yan juga baru mengetahui bahwa sisa jiwa kaisar alam yang ada di dalam tubuhnya dirangsang untuk bangun setelah memasuki ruang api iblis. Meskipun Yao Chen telah pulih dari muridnya yang berharga, dia mengetahui berita itu di sana, tapi dia tidak bisa menyinggung leluhur Danta karenanya, jadi dia hanya bisa membantunya membawanya. Itu saja, jangan takut, Pak Tua, penyelamat ada di sini. Danta leluhur menepuk punggung King Miu yang semakin cemas yang duduk di bawahnya dan menghiburnya dengan lembut. Tinggi di langit, saat matanya sejajar dengan api iblis teratai murni, Su Ying akhirnya menghentikan langkahnya. Dia memandang Jinglian Demon Huo yang tampak persis seperti dirinya, tersenyum lembut dan berkata, iblis kecil, sudah lama tidak bertemu. Jinglian Demon Sage, itu memang kamu, mengapa kamu tidak mau melepaskanku bahkan jika kamu mati? Jinglian Yao Huo memandang pengunjung itu dengan marah. Karena aku sangat mencintaimu, iblis kecil. Kata Su Ying dengan senyuman setan di wajah tampannya. Persetan denganmu, aku tidak membutuhkan cintamu sama sekali. Selama kamu benar-benar mati, aku akan hidup dalam ketenangan pikiran. Api iblis teratai murni memandang bayangan virtual itu dengan ganas. Sepertinya kamu masih memiliki banyak kesalahpahaman dan prasangka terhadapku, tapi aku tidak menyalahkanmu. Ini semua karena aku tidak mengajarimu dengan baik. Aku akan memperbaiki kesalahan ini nanti. Su Ying memiliki temperamen yang baik, menjawab. Apa-apaan ini? Siapa yang ingin kamu memperbaikinya? Aku tidak ingin kamu peduli. Karena kamu sudah mati, maka kamu bisa mati dengan tenang. Kamu selalu mengatakan bahwa aku memiliki sifat yang sesat dan kasar. Ini adalah emosiku dan aku tidak akan pernah mengubahnya. Itu hilang. Jinglian Demon Fire, yang emosinya semakin tidak terkendali, memandang pemiliknya dengan panik. Pes 1, pembaruan kedua. Pes, dalam Kidian edisi kali ini, ada buku, Records of American Comics and Immortal Cultivation, yang sangat saya rekomendasikan. Saya sangat menyukainya. Ini adalah perpaduan yang bagus antara komik Amerika dan drama Amerika. Tokoh protagonisnya, Liang, adalah seorang kultivator dan ilmuwan gila yang suka melakukan eksperimen untuk menjelajahi dunia. Benar saja, semua orang di generasi Ang adalah monster. Ada pemimpin Chen Ang Chen di depan, dan orang awam Liang Li di belakang. Tidak, itu bisa diubah. Selalu ada jalan. Karena saya telah mengembangkan kecerdasan spiritual Anda selangkah demi selangkah, saya akan mengambilnya dengan tangan saya sendiri. Shadow menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, singkirkan kecerdasanku. Kalau begitu tolong mati juga. Jinglian. Demon Fire menengadah ke langit dan mengeluarkan raungan panjang. Dia mengulurkan tangannya dan berteriak, Demon Fire akan datang ke dunia. Petik 2. Sangat terkejut. Di matanya, tubuh Jinglian Demon Fire tiba-tiba meledak, berubah menjadi api putih susu yang tak berujung dan menyerang ke segala arah. Cici. Begitu api dengan suhu tinggi yang mengerikan muncul, itu seperti binatang buas yang tiba-tiba membuka mulutnya yang besar, langsung mengubah area yang luas menjadi ketiadaan. Melihat nyala api yang luar biasa melanda semua orang, suara samar Su Ying tiba-tiba terdengar, iblis kecil, tidak ada gunanya. Formasi pemurnian surga kuno telah jatuh ke tanganku lagi, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Sempurnakan formasi kuno, tekan itu. Mengikuti teriakan orang suci iblis teratai murni, dua piringan api langit dan bumi bergetar hebat, dan cahaya tak berujung melonjak keluar dari dua piringan api dan bergoyang ke arah langit. Lautan api menjalar dengan cepat.
Di bawah tekanan cahaya tak berujung, skala lautan api putih susu yang meluas dengan cepat sedetik yang lalu mulai menyusut dengan cepat, kembali ke posisi semula dalam beberapa tarikan napas, yang hanya seukuran manusia, tubuh. Nyala api yang deras menghilang, dan bola api merah muda menggeliat dan berubah menjadi seorang pemuda tampan berjubah putih. Begitu pemuda tampan berjubah putih itu muncul kembali, kelompok cahaya di sekitarnya berubah dengan cepat di bawah matanya yang ketakutan. Segera, penjara kebakaran berukuran 1 kaki dengan cepat terwujud. Begini, bukankah kamu kembali jauh lagi? Jinglian Demon Sein memandang Jinglian Demon Huo yang terjebak di penjara api dan berkata sambil tersenyum. Jinglian Demon Sein, jika kamu berani menghilangkan kecerdasan spiritualku, aku akan membencimu selamanya. Jinglian Demon Fire yang ganas mulai menghancurkan penjara api dengan gila-gilaan, tetapi tidak menemukan apapun. Benci sebanyak yang kamu mau, cepat dan benci. Setelah kamu melupakan semuanya nanti, kamu tidak akan bisa membenci bahkan jika kamu mau. Kata Jinglian Demon Sein sambil tersenyum lembut. Tuan, iblis kecil itu salah. Setan kecil itu benar-benar salah kali ini. Tolong biarkan iblis kecil itu pergi kali ini. Setan kecil itu tidak ingin mati. Setan kecil yang kehilangan kecerdasannya sepenuhnya mati. Tolong, kamu adalah masternya. Jinglian Demon Fire tiba-tiba berlutut di udara dengan ekspresi penyesalan, dengan panik mengaku dan memohon kepada Jinglian Demon Sein. Saat aku bertemu denganmu, kamu hanyalah nyala api yang tidak disadari. Bisa dibilang kamu dibesarkan olehku, aku. Terakhir kali aku ditipu olehmu, yang mengakibatkan kematian diniku. Apa hasilnya kali ini? Tidak apa-apa, iblis kecil, bersabarlah, tidak akan sakit lagi. Petik 2. Jinglian Demon Sein menghiburnya dengan lembut. Jinglian Demon Sein, kamu binatang tua, aku dan kamu telah bekerja keras sepanjang hidupku tanpa imbalan apapun, tapi kamu sangat kejam. Melihat dia tidak bisa lagi berpura-pura bodoh, Jinglian Demon Fire berdiri dan mengutuk. Jinglian Demon Sein tidak peduli, melainkan mengalihkan perhatiannya ke orang-orang yang penuh warna dan berkuasa dari semua lapisan masyarakat di Zhongzhou di bawah. Apakah ini orang kuat kontemporer di Zhongzhou? Kualitasnya lumayan. Artinya konsentrasi energi antara langit dan bumi belum turun. Saya hanya tidak tahu apakah mereka telah menemukan sumber energi terkutuk itu. Sein bergumam sambil berpikir. Orang-orang kuat yang tersapu oleh pure Lotus Demon Sein semuanya tanpa sadar mengecilkan leher mereka. Ini adalah orang suci iblis teratai murni. Meskipun dia saat ini dalam kondisi jiwa yang tersisa, dia masih dapat dengan mudah menghancurkan orang suci pejuang bintang 6 atau bahkan orang suci pejuang bintang 7 dengan formasi pemurnian kuno di tangannya. Bukankah bos besar ini ingin membunuh semua orang luar seperti mereka? Untungnya, orang suci iblis teratai murni tidak mengamati mereka untuk waktu yang lama, hanya untuk melihat api iblis teratai murni tiba-tiba mengulurkan jarinya dan dengan lembut menggambar lingkaran di kehampaan. Bas! Kekuatan ruang angkasa beriak dengan cepat di kehampaan, dan saluran luar angkasa berukuran hampir 10 kaki segera muncul di hadapan semua orang. Kalian semua harus pergi. Berikut ini adalah masalah pribadi antara aku dan iblis kecil itu. Kalian tidak perlu menontonnya. Jinglian Demon Sein menurunkan lengannya dan berkata dengan tenang. Orang-orang kuat di platform batu besar di bawah sangat gembira setelah mendengar ini. Dilihat dari situasi saat ini, Jinglian Demon Fire sama sekali tidak memiliki andil di dalamnya. Akan lebih baik jika mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka. Segera, sejumlah besar orang kuat mengikuti jalur luar angkasa dan meninggalkan ruang Demon Fire. Kedua orang suci dari klan jiwa saling memandang dan berencana untuk pergi diam-diam. Api-api penelan kekosongan di tubuh Hun Miseng ditarik secara paksa oleh api iblis teratai murni, menyebabkan dia menderita kerusakan parah dalam sekejap. Tepat ketika mereka berdua terbang ke pintu masuk lorong luar angkasa, suara lembut yang menyebabkan kulit kepala kedua anggota klan jiwa meledak tiba-tiba datang dari atas kepala mereka. Hei, apakah kalian dua orang yang diminta Xiao Yan untuk kubunuh? Demon Sein Huangquan akhirnya memperhatikan mereka. Yao Chen dan kelompoknya, yang belum pergi, langsung tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat bahwa orang suci iblis teratai murni akhirnya mengarahkan pandangannya pada dua anggota klan jiwa. Sebaiknya, layak mendapatkannya, melarikan diri. Orang suci kedua dari suku jiwa tanpa sadar berlari dengan liar melalui lorong luar angkasa. Lupakan saja,
Aku akan mengambil tindakan untuknya sekali, dan setelah satu pukulan, aku akan melepaskanmu. Kedua orang suci dari klan jiwa mempercepat gerakan pelarian mereka, yang memperkuat keputusan Santo Iblis. Jinglian mengulurkan jarinya. Dia mengangguk ringan kedua orang di bawah. Bas! Gelombang aneh menyebar dengan cepat ke arah dua anggota klan jiwa. Ah! Sialan! Berjuang! Sekelompok besar kabut hitam aneh tiba-tiba muncul dari tubuh kedua orang itu setelah merasakan krisis hidup dan mati. Kemudian seteguk besar darah dimuntahkan ke dalam kabut hitam, dan yang hitam kabut langsung berubah menjadi merah. Kabut itu mengalir ke saluran luar angkasa dengan kecepatan yang mengerikan. Gelombang aneh akhirnya tiba, dan langsung menyapu kabut darah, memanen segalanya. Ah! Jeritan tiba-tiba datang dari kabut darah. Satu nafas dalam kabut hitam tiba-tiba menghilang, dan nafas lainnya juga menurun dengan cepat. Yang satu tewas dan yang lainnya terluka parah. Uff! Pria yang terluka parah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lagi. Kabut darah yang terisi kembali segera berakselerasi dan menghilang sepenuhnya ke saluran luar angkasa. Ya, ini mungkin merupakan berkah tersembunyi yang berbeda. Satu kematian dan satu kelahiran kembali, tidak apa-apa. Pure Lotus Demon Saint sedikit mengerutkan bibirnya dan berkata, tidak apa-apa menjadi dewa, kan? Ini adalah dua orang suci petarung bintang 5 dari klan jiwa, bos. Yao Chen dan yang lainnya berpikir dengan mata berkedut. Ayo pergi juga. Adapun Xiao Yan, dia punya peluangnya sendiri, jadi jangan khawatir tentang dia. Yao Chen, yang mengetahui cerita di dalamnya, berkata dengan tenang. Oke, ayo pergi. Gu Nanhai dan yang lainnya mengangguk. Saudara Xiao Yan memintaku untuk tinggal bersamanya, dan aku ingin tinggal. Bisik Suner sambil menggigit bibir merahnya. Nona, hati-hati. Gu Nanhai menghela nafas pelan, lalu pergi dari sini bersama tim. Jinglian Demon Saint melirik Suner yang tertinggal, dan tidak peduli. Matanya kembali ke Jinglian Demon Huo yang terjebak di penjara api. Biarkan aku mengambil semua yang kuberikan padamu di masa lalu. Jejak tekad melintas di mata orang suci iblis teratai murni, dan kemudian sidik jarinya berubah dengan cepat, dan dia melantunkan mantra dengan lembut. Berkata, formasi kuno Tian-Tian, kupas. Boom! Penjara api yang menjebak api setan teratai murni segera berubah menjadi jaring api yang lebat, dan salah satu ujungnya ditutupi oleh api setan teratai murni. Dasar orang gila, orang suci iblis teratai murni, siapa yang menginginkan ini? Orang suci iblis teratai murni, aku membencimu. Aku membencimu. Api iblis teratai murni, yang dirasuki oleh jaring api, meraung dengan ganas. Bas. Begitu jaring api memasuki tubuh, ia bergegas menuju tubuh Jinglian Demon Fire, dan tubuh Jinglian Demon Fire menjadi semakin ilusi. Ini berarti kecerdasan dan ingatan Jinglian Demon Fire secara bertahap dihancurkan. Menyadari bahwa dia akan menghilang sepenuhnya di dunia ini, Jinglian Demon Fire benar-benar panik. Tuan, tolong selamatkan saya, selamatkan hidup saya. Dapat dikatakan bahwa untuk bertahan hidup, api iblis Jinglian akan menangis dan marah pada satu waktu, dan gambar itu terlihat sangat lucu. Iblis kecil, tidak apa-apa, tahan, rasa sakitnya akan segera berhenti, dan kamu akan segera meninggalkan dunia ini bersamaku. Jinglian Demon Saint berkata dengan lembut untuk menghibur Jinglian Demon Huo. Petik 2. Jinglian Demon Fire mengatakan bahwa ada 10.000 MMP untuk dibicarakan di dalam hatinya. Orang munafik ini jelas bukan pemiliknya, dia pasti palsu, pasti ada orang lain yang berpura-pura menjadi pemiliknya. Tuannya dulu sangat mencintainya. Jinglian Demon Fire merasa bahwa meskipun ia memiliki temperamen yang keras, menyukai kehancuran, dan suka membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, dan sering mengubah orang-orang kuat di Zhongzhou menjadi budak api tanpa alasan, dan bahkan secara diam-diam menyerang tuannya untuk membunuh mereka, itu masih terasa bahwa itu adalah api alien yang bagus. Oleh karena itu, pemiliknya harus tetap menyayanginya. Jika dia tidak menyukainya, itu membuktikan bahwa dia bukanlah master yang baik. 10 menit kemudian, Tuan, mohon maafkan saya. Dengan suara memohon terakhir dari api setan teratai murni, sosok pemuda tampan berjubah putih akhirnya benar-benar hancur, hanya menyisakan satu bunga dengan teratai api putih susu merah muda yang samar mengapung dengan tenang. Kebijaksanaan dan ingatan dari api iblis teratai murni akhirnya hilang sepenuhnya di dunia ini,
Dalam arti tertentu, api iblis teratai murni juga mengantarkan kematian dan kelahiran kembali pada saat yang bersamaan. Orang suci iblis teratai murni, yang secara pribadi mengirimkan api iblis teratai murni ke reinkarnasi, menjadi sedikit terdiam saat melihat ini. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut, "Kembalilah, anak kecil." Petik 2. Teratai api putih susu tiba-tiba bergetar, berubah menjadi cahaya putih dan segera menghilang ke dalam kehampaan. Detik berikutnya ia kembali ke telapak tangan orang suci iblis teratai murni. "Xiaoyan, aku akan memberikannya padamu. Aku harap kamu memperlakukannya dengan baik," kata orang suci iblis teratai murni pada dirinya sendiri sambil melihat teratai api di telapak tangannya. "Aku akan melakukannya." Suara yang jauh lebih muda keluar dari tubuhnya dengan aneh. "Misiku sudah selesai, jadi sudah waktunya aku pergi. Tapi sebelum aku pergi, izinkan aku memberimu hadiah. Aku melihat jiwamu telah memasuki alam surgawi, dan langkah selanjutnya adalah alam kekaisaran. Aku akan memberimu beberapa tip." "Ya." Senyum terbentuk di sudut mulut Jinglian Demon Sein. Bang! Begitu dia selesai berbicara, hantu yang menutupi tubuh Xiaoyan meledak seperti gelembung. Hanya sedikit esensi abadi dari jiwa kekaisaran yang berubah menjadi nutrisi murni dan memasuki pikiran Xiaoyan. Dia pergi. Pemuda berjubah hitam perlahan menundukkan kepalanya, memandangi teratai api putih susu di telapak tangannya sejenak, dan kemudian mengulangi dengan lembut, "Saya akan melakukannya." Dengan dorongan dari Pure Lotus Demon Sein, Xiaoyan bisa manfaatkan situasi ini dan cobalah menyerang wilayah kekaisaran. Roh makam surgawi telah lama dikalahkan oleh Xiao Xuan, dan sekarang ia tergeletak di bagian terdalam dari makam surgawi dan dibesarkan oleh Xiao Xuan sebagai domba gemuk, untuk membantu Xiaoyan mencapai tingkat makam surgawi. Kaisar setelah dia memasuki kesempurnaan agung surga. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, pintu menuju alam kekaisaran terbuka sepenuhnya untuk Xiaoyan. Fiuh! Sebuah suara menerobos angin, dan aroma familiar segera menembus hidung Xiaoyan. Tangan giok dingin langsung memegang tangan besar Xiaoyan. "Setelah sisa jiwa itu sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuhku, mungkin aku bahkan tidak akan bisa menggunakan pil 9 Yin Huang Quan, karena naluri api iblis teratai murni akan berpikir seperti itu. Aku pemiliknya." Xiaoyan memandangi bunga yang menyala-nyala di telapak tangannya. Huolian berkata dengan heran. Jinglian Demon Sein terlalu baik pada saudara Xiaoyan, kan? Mulut berbentuk ceri suner terbuka menjadi bentuk O yang menggoda karena terkejut. "Haha, aku merasakan hal yang sama." Xiaoyan mau tidak mau mengecup sudut bibir Suner. Saudara Xiaoyan, Suner, yang diserang oleh Xiaoyan, melembutkan tubuhnya dan berkata dengan genit. "Ayo pergi, ayo cari tempat untuk memurnikan api iblis teratai murni ini. Saatnya mencicipi buah kemenangan." Xiaoyan memeluk Suner dan jatuh ke puncak batu besar di bawah. Di tanah. Karena berhati-hati, Xiaoyan memilih untuk menggunakan pil 9 Yin Huang Quan. Terdengar suara teredam, dan saat pil Jiu Yin Huang Quan dihantamkan ke teratai api putih susu, bola es besar segera menyelimuti teratai api putih susu. Cici. Kekuatan es dan api segera terjalin, dan sejumlah besar uap air keluar dari sekitar teratai api dan menyebar ke sekitarnya, seperti negeri dongeng di bumi. Sekarang, Xiaoyan, yang dengan tajam memanfaatkan kesempatan itu, mengambil teratai api tanpa ragu-ragu, lalu menelannya dalam satu tegukan. Boom! Sejumlah besar energi murni segera keluar dari tubuh Xiaoyan. Api putih susu dengan sedikit warna merah jambu meledak dari setiap sudut tubuh Xiaoyan, menutupi seluruh tubuh Xiaoyan dalam sekejap. Ah! Rasa sakit yang tiba-tiba hampir membuat Xiaoyan kehilangan akal sehatnya. "Saudara Xiaoyan," Suner berkata dengan cemas sambil menatap Xiaoyan yang tiba-tiba menjadi orang yang berapi-api. Sebagai pemimpin Kaisar Emas Api Surga Terbakar, yang menempati peringkat keempat dalam daftar api aneh, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahayanya memurnikan api aneh? Secara khusus, objek pemurnian Xiaoyan kali ini adalah api setan teratai murni, yang menempati peringkat kedua dalam daftar api aneh. Ini adalah 2 tempat lebih tinggi dari Fen Tianyan milik Kaisar Emas Api yang aneh. "Fen Jue, putar," Suner menjawab dengan suara yang agak tegas. Bas. Dengan cepatnya pengoperasian Fen Jue di tubuhnya, energi yang mengalir di tubuh Xiaoyan sepertinya memiliki jalan keluar, mendorong Fen Jue dengan gila-gilaan untuk menyelesaikan siklus demi siklus. Ketika aura di sekitar Xiaoyan benar-benar meletus,
aura orang suci iblis teratai murni jauh di dalam jiwanya yang belum sepenuhnya hilang juga terpancar. Setelah ditutupi oleh nafas ini, api iblis teratai murni yang awalnya ganas menjadi tenang seketika. Baunya berbau familiar, yang sepertinya adalah nafas sang Tuan. Nafas sang Master. Gumpalan api asli, sedikit terhenti sejenak, seolah memikirkan sesuatu. Detik berikutnya dibutuhkan energi kekerasan yang masuk ke dalam tubuh dan secara aktif bekerja sama dengan transfer Fenjue. Hah? Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega. Warisan dari orang suci iblis teratai murni memang berguna. Klan Xiao benar-benar runtuh saat itu, dan dialah satu-satunya yang tersisa hingga sekarang. Xiao Chen merasa bahwa dia bukan bagian dari era ini. Pada saat yang sama, rasa fragmentasi dan rasa bersalah di dalam hatinya membungkus dirinya dengan erat, meninggalkannya dalam keadaan kesakitan sepanjang waktu. Klan Xiao telah pergi, hanya aku yang tersisa, hanya aku yang tersisa. Xiao Chen tiba-tiba menutup matanya karena kesakitan dan berkata. Air mata terus mengalir di pipinya, berkumpul sebelum jatuh ke tanah. Bas! Ruangan itu beriak dengan cepat, dan seorang lelaki tua berjubah putih perlahan keluar dari kehampaan. Xiao Chen, yang merasakan fluktuasi ruang sebelumnya, sudah tenang dan berdiri membelakangi pengunjung. Orang yang datang bukanlah seorang kenalan Xiao Chen, Penatua Do Sage Tianhuo bintang 1 dari Paviliun Sifang. Omong-omong, klan Xiao kuno telah menghilang, tetapi generasi muda ini sangat baik. Mari kita bicara tentang kekuatan Xiao Yan saat ini, Paviliun Sifang. Penguasa paviliun adalah guru Xiao Yan, Yao Chen. Dia adalah master pemurnian alkimia Suandan tingkat 9 dan master Do Sage bintang 4. Dari segi kultivasi, Xiao Chen benar-benar tidak bisa mengalahkan Yao Chen yang diberkati oleh jiwa setingkat kaisar. Dalam hal status, bahkan klan kekaisaran kuno yang kuno dan sekuat milik mereka tidak dapat menolak master pemurnian alkimia kelas 9. Di era di mana tidak pernah ada alkemis ramuan emas kelas 9 selama ribuan tahun, alkemis misterius kelas 9 adalah alkemis nomor 1 yang layak di daratan. Di Paviliun Sifang dan Xiao Yan sendiri, ada 3 orang suci Dou yang kuat, dan ada 7 orang setengah suci yang kuat. Adapun Dou Zun dan puncak Dou Zun, setidaknya ada 3 digit keberadaan orang-orang kuat di bawah komandonya. Lingkup pengaruhnya mencakup ribuan mil dan menguasai 300 kota. Yang lebih menakutkan lagi adalah Paviliun Sifang juga merupakan kekuatan utama yang disebut Aliansi Tianfu. Ada 4 makhluk lain dengan ukuran yang sama. Mereka adalah sekutu setia aliansi ofensif dan defensif, dan Yao Chen adalah penguasa Tianfu. Beberapa waktu lalu, Aliansi Tianfu baru saja mengalahkan Istana Jiwa, kekuatan periferal dari klan Jiwa, dan merupakan kekuatan paling populer di Zhongzhou. Dapat dikatakan bahwa Paviliun Sifang sudah menjadi kekuatan terkuat di antara 8 klan kuno, dan Xiao Yan adalah tuan muda Paviliun Sifang. Generasi mudanya ini sungguh luar biasa. Bahkan tanpa klan Xiao, Xiao Yan masih berkembang. Bahkan dia, Xiao Chen, ingin mengungkapkan rasa hormatnya terhadap kekuatan terkemuka di Zhongzhou seperti Paviliun Sifang. Tapi kenapa Tianhuo datang kali ini? Tuan Xiao Chen, setelah salah satu sekutu kami di Paviliun Sifang mengetahui keberadaan Anda, mereka mengirim undangan ke Paviliun Sifang kami dan ingin mengundang Anda menjadi tamu kami. Tuan Paviliun bermaksud meminta pendapat Anda. Mengenakan jubah putih, Guru Tianhuo yang menyerah membungkukkan tangannya dan berkata, Pasukan sekutu Paviliun Sifang, undang aku menjadi tamu. Oke, karena kamu tidak ada urusan, pergi saja. Xiao Chen sedikit terkejut dan kemudian mengangguk setuju. Ia tidak meragukan niat Paviliun Sifang yang lain. Fakta membuktikan bahwa Paviliun Sifang adalah kekuatan yang benar-benar dapat dipercaya. Kalau begitu Tuan Xiao Chen, silakan ikut dengan saya. Tuan Tianhuo membawa Xiao Chen langsung ke lubang cacing luar angkasa di puncak penyambutan tamu. Ini adalah dunia kuno yang indah. Di atas langit biru yang tak berujung, awan melayang, dan sesekali angin sepoi-sepoi bertiup, membawa gelombang hijau yang membentang hingga ke ujung padang rumput di bawah. Bas! Ruangan itu beriak, dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul di udara. Kenapa aku merasa Tianhuo bertingkah aneh hari ini? Bukankah dia seharusnya menemaniku saat dia pergi mengunjungi sekutu di Paviliun Sifang? Dia malah ditinggal sendirian, dan biarkan aku datang ke sini sendirian. Xiao Chen yang kurus berkata dengan ragu. Jika dia mengikuti karakter pemurungnya di masa lalu, dia akan mengeluarkan kapaknya dan menyerang orang misterius tersebut.
Hanya mimpi 1000 tahun di ruang api iblis dan perubahan besar di klan Xiao membuat Xiao Chen tumbuh besar dalam sekejap. Mantan kapak darah Xiao Chen yang murung dan harga diri telah mati, dan sekarang hanya Xiao Chen yang pendiam yang tersisa. Klan Xiao yang kuno dan mulia telah tiada, hanya menyisakan Xiao Yan yang memimpin keluarga Xiao yang bobrok untuk berjuang keras. Sekarang setelah dia kembali, dia harus mempertahankan dunia untuk generasi muda ini. Entah itu karena rasa bersalah atau tanggung jawab orang yang lebih tua. Bagaimanapun, kenyataan mengharuskan dia harus segera menjadi dewasa. Maka ketika dihadapkan pada situasi ini lagi, Xiao Chen akan memilih diam, lalu diam-diam menunggu kedatangan sekutu Paviliun Shifang. Namun, pasukan sekutu Paviliun Shifang sebenarnya memiliki dunia kuno. Bukankah itu berarti kekuatan ini telah dijaga oleh para santo pejuang yang kuat selama beberapa generasi, dan kekuatannya tidak lemah? Plop, 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 saat Xiao Chen sedang berpikir secara diam-diam, tubuhnya bergetar hebat, dan darah yang mengalir di tubuhnya tiba-tiba mengalami fluktuasi yang aneh. Fluktuasi ini mengungkapkan perasaan yang sangat familiar, sepertinya dia telah kembali ke klannya. Kembali ke tanah klan, Xiao Chen tanpa sadar mulai melihat dunia kuno di bawah kakinya. Xiao Chen menjadi semakin ketakutan saat dia melihatnya. Mengapa tempat ini terlihat seperti pintu masuk ke alam Xiao mereka? Tidak, konsentrasi energi di sini hampir 7 atau 8 kali lipat dari dunia luar. Konsentrasi energi Xiao Jie saat itu sekitar 3 kali lipat dari dunia luar. Xiao Chen menegaskan dan menyangkal untuk sementara waktu, dan tampaknya berjuang dengan luar biasa. Boom! Tiba-tiba terdengar guntur teredam di langit yang jauh. Xiao Chen tanpa sadar mendongak dan melihat kapal perang terbang kuno melintasi angkasa dengan awan gelap dan guntur. Xiao Chen menatap kapal perang terbang kuno itu dan berkata-kata demi kata, pesawat ulang-alik Kongsu. Ini bukan karena Xiao Chen belum pernah melihat pesawat ulang-alik Kongsu. Saat itu, klan Xiao miliknya memiliki ratusan pesawat ulang-alik Zhou, yang terbesar di antara 8 suku, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang hal ini? Kuncinya adalah bahwa Shuttlebot, sebagai alat transportasi kelas atas untuk pasukan top kuno, sangatlah langka dan berharga. Itu telah diwariskan hingga hari ini. Kecuali klan kekaisaran kuno seperti mereka, yang masih mewarisi sejumlah besar perahu ulang-alik karena masih kuat, tidak ada jejak mereka di tempat lain di daratan. Dapat dikatakan bahwa pesawat ulang-alik Kongsu telah menjadi salah satu simbol dari 8 suku kuno. Mungkinkah sekutu Paviliun Shifang adalah salah satu klan kekaisaran kuno lainnya? Mungkinkah seorang teman lama yang masih hidup mengirim seseorang untuk mengundang saya setelah mengetahui bahwa saya masih hidup? Pada saat ini, Xiao Chen memikirkan sebuah kemungkinan. Boom! Dalam beberapa napas, kapal perang terbang kuno telah tiba di depan Xiao Chen. Kamu berasal dari klan mana? Mata gelap Xiao Chen menatap tajam ke arah perahu ulang-alik. Haha, teman-teman Paviliun Shifang, ayo datang. Tawa keras seperti guntur tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Chen, menunjukkan semangat juang pria itu yang kuat. Seorang Half Saint Junior sebenarnya mengirimkan seorang Half Saint yang kuat untuk menyambut para tamu. Itu berarti bahwa dia bukanlah klan roh dan klan batu yang lebih lemah di antara 6 suku. Mereka tidak bisa melakukan trik ini. Itu adalah klan obat, klan guntur, klan Yan, atau orang-orang dari klan kuno. Sebuah ide muncul di benak Xiao Chen. Boom! Begitu Semi Santo selesai berbicara, awan gelap yang mengelilingi kapal ulang-alik segera membuka celah, dan Xiao Chen segera melompati. Setelah naik ke dek kapal antar jemput, Xiao Chen menemukan bahwa kapal antar jemput masih sangat besar, dan prajurit elit berseragam hikmat dapat terlihat di mana-mana di dek. Para prajurit ini semuanya mengenakan jubah hitam, dengan tato simbol aneh di dada jubah, simbol aneh pedang berpotongan. Mata mereka semua bersinar terang, dan mereka terlihat cukup elit. Xiao Chen, bagaimanapun, membeku di tempat seolah-olah dia disambar petir, bibirnya sedikit bergetar ketika dia berkata, ini tentara hakim klan Xiao. Petik 2. Ya, ini tentara hakim klan kita. Kali ini, sebuah suara dimasukkan. Xiao Chen melihat ke belakang tanpa sadar, tetapi seorang prajurit dengan kekuatan besar perlahan berjalan mendekat. Prajurit ini mengenakan pakaian hitam, dengan 9 tato klan Xiao ungu merah di lengan bajunya. Usianya sekitar 30 tahun, dengan penampilan heroik dan perawakan tinggi. Ini seharusnya adalah setengah suci junior yang baru saja mengundangku untuk naik ke kapal.
Landasan budidayanya tampaknya cukup kokoh dan memiliki landasan yang baik. Xiao Chen diam-diam memandang pengunjung itu dan berpikir dalam hati. Setelah mengalami resonansi darah saat pertama kali memasuki dunia kuno ini, lingkungan familiar di dunia kuno, pesawat ulang-alik Kongzu yang dimiliki oleh klan Kekaisaran kuno, dan pasukan hakim klan Xiao di pesawat ulang-alik Kongzu, sebuah ide konyol perlahan-lahan muncul di Xiao pikiran Chen. Di saat yang sama, lebih banyak pertanyaan muncul di benaknya. Xiao Yan mungkin tidak akan berbohong padanya. Saya Xiao Zhen, Komandan Legiun Hakim. Tentu saja, Anda bisa langsung memanggil saya sebagai Komandan Xiao Zhen atau Xiao Zhen. Prajurit berseragam Tiongkok berkata sambil mengepalkan tangan. Komandan Legiun Hakim. Benar saja, sedikit kejutan muncul di mata Xiao Chen. Tapi orang ini agak terlalu lemah. Jika Anda ingin menjadi Komandan Legiun Hakim klan kami, tingkat kultivasi Anda setidaknya harus mencapai Sein pertarungan bintang 7. Ketika saya di sini, Komandan Legiun Hakim klan saya secara pribadi dilayani oleh saudara Xiao Wu, yang kekuatannya berada di tahap awal dari orang suci pertarungan bintang 9. Xiao Zhen merasa sedikit aneh saat melihat sosok kurus mengenakan gaun abu-abu di depannya. Baru saja, kepala klan Xiao Zhan secara pribadi memerintahkan dia untuk membawa orang ke pintu masuk Xiao Realm untuk menyambut tamu terhormat dari Paviliun Xifang. Tamu ini ingin mengunjungi Xiao Realm mereka. Meski identitas spesifiknya tidak diungkapkan, Xiao Zhan meminta Xiao Zhen untuk bersikap hormat. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang hal ini. Karena dia adalah tamu terhormat Paviliun Xifang, dia pasti anggota senior Paviliun Xifang. Mengandalkan hubungan antara klan Xiao dan Paviliun Xifang, sebagai komandan Legiun klan Xiao, dia harus bersikap sopan kepada orang lain. Begitu mereka bertemu, Xiao Zhen sangat menyadari bahwa pria parubaya berjubah abu-abu ini adalah orang suci yang bertarung, karena dia hanya melihat fluktuasi energi semacam ini di 8 orang suci dari klan Xiao. Tapi sejak kapan Paviliun Xifang mendapatkan Fighting Sein yang kuat? Jejak keraguan muncul di hati Xiao Zhen. Aku akan memberimu kata Chen. Aku telah bertemu Komandan Xiao Zhen di Chen. Xiao Chen dengan tenang memberi hormat pada Xiao Zhen. Senior Chen, tolong, Xiao Zhen. Akan membawamu ke pegunungan Xiao Di sekarang. Sang Patriark ingin bertemu denganmu. Pegunungan Xiao Di. Nafas Xiao Chen menjadi sedikit lebih berat tanpa disadari. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa arti pegunungan Xiao Di? Ini adalah inti absolut dan esensi absolut dari klan Xiao. Ini adalah tempat di mana Xiao Xuan, pemimpin klan Xiao, dan pemimpin tertinggi klan Xiao memerintah puluhan juta orang di dunia Xiao, juga tempat di mana Xiao Chen dilahirkan, tumbuh dan tinggal. Boom! Aku melihat Xiao Zhen dengan ringan menghentakkan kakinya di geladak, lambung kapal tiba-tiba bergetar, kekuatan ruang tak berujung bertahan di sekitar lambung kapal, dan kapal ulang-alik melaju dan terbang ke kejauhan. Komandan Xiao Zhen, saya adalah tetua baru Paviliun Xifang. Pemilik paviliun meminta saya datang ke sini terutama untuk pertukaran dan diskusi, tetapi saya tidak tahu banyak tentang situasi para bangsawan. Kebebasan untuk mengatakan izinkan saya bertanya, apakah pemimpin keluarga bangsawan saat ini adalah orang yang sama dengan Xiao Xuan dari 1000 tahun yang lalu? Xiao Chen bertanya dengan santai. Tidak, pemimpin klan kita saat ini adalah Tuan Xiao Zhan. Tuan Xiao Xuan telah menyingkir dan bertanggung jawab atas aula leluhur klan kita. Xiao Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak ragu bahwa pertanyaan Xiao Chen menanyakan informasi tentang klan Xiao. Karena saat ini, demi alasan keamanan, alam Xiao tidak berhubungan dengan dunia luar, dan satu-satunya saluran luar angkasa didirikan antara alam Xiao dan alam bintang. Orang-orang yang bisa datang dari Star Boundary adalah inti absolut dan orang-orang tingkat tinggi yang sebenarnya di Paviliun Xifang. Saat ini, hanya ada sedikit orang dari Paviliun Xifang yang datang dari Star Boundary. Xiao Yan, Yao Chen, peri medis kecil, Kai Lin, King Lin, Tuan Tianhuo, Tuan Angin, Tuan Lei, Tuan Pedang, Tuan Huangquan, yang mana di antara mereka bukanlah loyalis mutlak Paviliun Xifang. Dengan dukungan dari Yao Chen dan Xiao Zhan, Xiao Zhen pasti tahu segalanya tentang masalah Xiao Chen, dan ini adalah sesuatu yang secara khusus ditangani oleh Xiao Zhan. Saudara Xiao Xuan masih hidup seperti yang diharapkan, dia masih hidup seperti yang diharapkan. Saya tahu bagaimana bakat saudara Xiao Xuan bisa jatuh begitu mudah. Bahkan jika sayangnya dia meninggal, bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan rencana cadangan.
Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung keras di dalam hatinya. Tapi dia sudah memiliki perasaan samar di dalam hatinya bahwa dia sepertinya telah ditipu oleh Xiao Yan, juniornya yang sangat dipercaya. Tentu saja, Yao Chen dan Lord Tianhuo juga bekerja sama untuk menipunya. Ketua Xiao Zhan, aku ingin bertemu denganmu besok pagi. Xiao Chen mengangguk tanpa mengubah ekspresinya. Tentu saja, pemimpin klan akan menyambut baik kunjungan senior Chen. Tapi Chen, harap bersabar. Dunia kuno klan kita relatif besar. Bahkan jika ada angkutan dan perahu kosong yang melintasi ruang angkasa, akan memakan waktu lama untuk mencapai Gunung Xiao di jarak. Ada sedikit rasa bangga dan bangga yang tersembunyi di wajah Xiao Zhen. Anak kecil ini benar-benar memiliki temperamen yang sama seperti aku dulu. Dia sangat sombong. Tapi ya, ini adalah anak klan Xiaoku, dan dia tidak melarikan diri. Xiao Chen melirik ke mulutnya dan berkata diam-diam. Saat shuttlebot terus terbang ke depan, Xiao Zhen juga perlahan memperkenalkan bangunan yang lewat di bawah kakinya. Ribuan tahun yang lalu, ada lebih dari 13 juta keturunan biasa dari klan Xiao kami yang memiliki garis keturunan Kaisar Xiao tetapi belum mengaktifkan kekuatan garis keturunan tersebut. Untuk memfasilitasi pemerintahan, kami membagi 1 juta orang menjadi 1 unit, 1 area per area, totalnya dibagi menjadi 13 bagian. Petik 2. Ini adalah tempat tinggal seseorang. Ini adalah bagian ketiga, yang merupakan bagian kelima, dan yang di ujung adalah bagian ketujuh. Berkat instruksi awal Xiao Zhen dengan hati-hati menjelaskan kepada Xiao Chen. Itu bagian 11. Xiao Chen melihat ke bangunan yang sangat familiar dan tiba-tiba berbicara untuk memotong Xiao Zhen. Jejak kesedihan yang tak terdeteksi melintas di matanya. 13 suku klan Xiao, dengan total lebih dari 13 juta orang, dan lebih dari 13 juta keturunan klan Xiao yang memiliki kekuatan darah Kaisar Dou, semuanya terbunuh dengan cara ini. Itu adalah hari ketika klan Yu berubah. 13 suku klan Xiao telah sepenuhnya menjadi sejarah. Hei, Senior Chen, bagaimana kamu tahu di sanalah 11 suku klanku tinggal? Xiao Zhen memandang Xiao Chen yang pendiam dan bertanya dengan bingung. Orang ini sepertinya agak aneh. Bukankah ada jam 11 setelah jam 10? Xiao Chen memandang Xiao Zhen dengan aneh dan berkata. Haha, benar. Xiao Zhen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Setelah ke-13 suku klan Xiao dimusnahkan, berapa banyak keturunan klan Xiao yang masih ada sampai sekarang? Kata Xiao Chen dengan suara rendah. Topik lompatan Xiao Chen membuat Xiao Zhen sedikit terkejut, dan kemudian dengan cepat menjawab, masih ada 100.000 keturunan klan kita, dan sekarang mereka semua tinggal di pegunungan Xiaodi. Pegunungan Xiaodi. Pegunungan Xiaodi oke. Beberapa kata dengan suara rendah, dan suaranya perlahan menjadi tidak terdengar. Mendengar ini, Xiao Chen sudah mengingat semuanya. Dia telah melihat rencana peremajaan klan Xiao yang dibuat oleh Xiao Xuan dan pejabat senior klan Xiao 1000 tahun yang lalu. Latar belakang rencana tersebut adalah Xiao Xuan gagal menyerang alam Kaisar Dou dan sayangnya meninggal. Klan Xiao, yang kekuatannya anjlok, diserang oleh klan Jiwa dengan sekuat tenaga. Xiao Xuan mengatasi semua pendapat pada saat itu dan merumuskan rencana cadangan yang agak kejam dan dingin. Sejak kehancuran alam Xiao, beberapa keturunan darah langsung telah berkeliaran di sekitar Zhongzhou, diam-diam mengintai, mengumpulkan kekuatan, dan ketika klan alam Douseng muncul, mereka akan kembali ke Zhongzhou dan membuka kembali alam. Xiao bahwa rencana yang telah ditetapkan ini terlalu konyol, dan hal yang tidak mungkin terjadi sama sekali. Saudara Xiao Xuan sangat berbakat, bagaimana dia bisa mati? Jadi, setelah membaca rencana ini, dia dengan senang hati meninggalkan klan Xiao dan pergi ke ruang api iblis untuk menantang api iblis Jinglian. Lalu dia melemparkan dirinya ke jalan. Namun kini tampaknya semua yang dianggap konyol hari itu benar-benar terjadi. Segala sesuatu yang dia lihat setelah memasuki alam Xiao seharusnya merupakan hasil dari rencana kebangkitan klan Xiao. Xiao Zhen memandang Xiao Chen dengan aneh, tetapi melihat Xiao Chen tidak lagi tertarik untuk berbicara, untungnya dia tetap bersamanya dengan tenang di geladak. Bas, dibungkus oleh lapisan cahaya luar angkasa berwarna perak, pesawat ulang-alik itu melaju dengan cepat melalui kehampaan Xiao Realm. Boom! Saat lambung kapal bergetar hebat, kekuatan ruang di sekitarnya tiba-tiba menghilang, dan pesawat ulang-alik Kongzu berukuran besar juga perlahan muncul di atas pegunungan Xiaodi.
Xiao Zhen tahu bahwa pegunungan Xiaodi telah tiba. Mungkin dia menyadari kehadiran aura aneh. Pada saat ini, aura kuat yang tersembunyi jauh di dalam pegunungan Xiaodi menyapu perahu ulang-alik seperti kuda yang sedang terbang. Ada berbagai emosi seperti kewaspadaan, eksplorasi, dan kebingungan. Dadada, Xiao Zhen berjalan perlahan ke haluan kapal dan berteriak, "Mari kita semua bubar. Ini adalah tamu terhormat dari kepala keluarga. Jangan ganggu para tamu." Petik 2. Ya, Komandan Legiun. Dengan suara rendah, suara itu keluar dari kehampaan dan segera menghilang. Mereka semua adalah eksistensi Douzun tingkat tinggi atau puncak Douzun. Oh, ada juga semi-saint yang kuat di antara mereka. Namun, nampaknya juga dapat disimpulkan bahwa seharusnya tidak ada Douzun yang kuat di dunia, klan Xiao yang baru. Tetapi, sejauh ini, semuanya baik-baik saja. Xiao Chen berpikir dalam hati ketika dia merasakan aura menyapu melewatinya. Dadada, Xiao Chen tidak sabar untuk berjalan ke tepi geladak dan mengarahkan pandangannya ke bawah. Pegunungan yang tergeletak di tanah seperti naga raksasa tiba-tiba melompat ke bidang penglihatannya. Melalui awan energi padat di atas pegunungan, samar-samar Anda dapat melihat berbagai bangunan tinggi dan megah yang menjulang dari tanah di bawahnya. Bangunan yang sangat familiar ini segera membuat Xiao Chen menangis kegirangan. Dia tanpa sadar melepaskan akal sehatnya dan melihat ke arah pegunungan Xiaodi di bawah. Tapi sebelum Xiao Chen benar-benar melepaskan persepsinya, aura besar dengan cepat mengikuti persepsinya ke arah yang berlawanan. Kurang ajar, siapa yang berani mengintip gunung suci klan kita? Teriakan menggelegar tiba-tiba terdengar di pegunungan Xiaodi, yang langsung membubarkan awan energi tebal yang bertahan di pegunungan sepanjang tahun, diikuti oleh aura yang sangat kuat. Dia bertemu Xiao Chen dengan cukup mendominasi. Tidak ada pertanyaan, tidak ada sopan santun dulu, lalu serang, tangkap dulu baru bicara. Bagus sekali. Mata Xiao Chen bersinar karena kegembiraan, tapi bukannya mundur, dia malah mendorong ke depan dengan seluruh kekuatannya untuk bergegas ke depan dengan gila. Meskipun dia baru berada di tahap akhir Dosage Bintang 4 ketika dia meninggalkan klan Xiao, pelatihan ribuan tahun di ruang api iblis bukannya tanpa efek bintang Dosage. Jadi dia tidak menyangka selain Xiao Xuan, ada orang di klan Xiao yang bisa bersaing dengannya. Dia hanya ingin mencoba kualitas generasi baru orang-orang kuat klan Xiao. Dua aura yang sama kuatnya dengan momentum gigih yang sama bertabrakan dengan keras dalam kehampaan seketika. Boom! Retakan ruang gelap berukuran 1000 kaki langsung terbelah dari tempat keduanya bertemu, dan menyebar dengan cepat ke kejauhan. Tabrakan. Sepertinya ada suara samar dari dahan pohon dan dedaunan yang bergoyang tinggi di langit, dan retakan setinggi 1000 kaki yang baru saja menyebar langsung dihaluskan oleh energi spiritual yang jernih. Sangat disayangkan bahwa Xiao Chen, yang sangat terpukul secara mental saat ini, tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Buk buk buk. Sosok kurus Xiao Chen tiba-tiba bergetar, dan dia tiba-tiba mundur 3 langkah ke geladak. Tidak ada perbedaan antara keduanya dalam serangan ini. Dia sebenarnya adalah orang suci pertarungan bintang 5. Xiao Chen melihat ke kedalaman pegunungan Xiaodi dengan ekspresi terkejut. "Hei, itu kamu, Tuan Xiao." Teriakan lembut juga terdengar dari kedalaman pegunungan Xiaodi, dan segera menghilang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sosok kuat dari klan Xiao ini tidak terus menyerang Xiao Chen. Momen ini tercapai dalam sekejap mata. Sebagai seorang semi-suci junior, Xiao Zhen akhirnya menyadari apa yang baru saja terjadi. Dia juga seorang suci petarung bintang 5. Kata-kata Xiao Chen tiba-tiba sampai ke tangan Xiao Zhen, tapi dia terkejut. Di mana paviliun Sifang merekrut sesepuh baru. Dia sebenarnya adalah Santo Petarung Bintang 5. Pemimpin paviliun Yao Chen saat ini hanyalah Santo Petarung Bintang 4. Namun, Xiao Zhen, yang terlihat terkejut, langsung menunjukkan sedikit rasa malu. Xiao Chen benar-benar mengintip gunung suci klan Xiao dengan begitu tidak hati-hati di depannya, dan bahkan menarik campur tangan para tetua tertinggi klan. Terlalu tidak sopan untuk menganggapnya sebagai komandan legiun hakim klan Xiao. Senior Chen, saya harap Anda memahami identitas Anda. Meskipun Anda adalah tamu terhormat dari pemimpin klan, jika Anda berani mengintip gunung suci klan kami dengan kasar lagi, tetua tertinggi klan kami juga akan mengeluarkan Anda dari Xiao Realm. Xiao Zhen menatap Xiao Chen dengan ekspresi galak. Apakah tetua baru paviliun Sifang yang bodoh ini benar-benar mengira Xiao Zhen adalah seorang vegetarian?
Para tetua tertinggi. Ada lebih dari satu prajurit Dou Sage di klan Xiao. Xiao Chen tidak memperhatikan peringatan Xiao Zhen, melainkan dengan tajam menangkap sepotong informasi dalam kata-kata Xiao Zhen dan beralasan. Tentu saja, para santo petarung yang kuat dari klan kami sudah cukup untuk membuatmu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Petik 2. Hahaha, ada baiknya untuk menghancurkannya menjadi beberapa bagian, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Xiao Chen segera berkata sambil tersenyum setelah mendengar ini. Petik 2. Apakah dia mungkin orang gila? Pikir Xiao Zhen sambil menatap Xiao Chen yang tampak seperti gila. Ketika orang kuat misterius dari klan Xiao mengambil tindakan, dia menyebarkan sejumlah besar asap energi ke pegunungan Xiaodi, yang sebenarnya membuka banyak visi Xiao Chen. Hal ini membuat Xiao Chen melihat tanaman dan pepohonan yang dikenalnya di bawah dan bangunan-bangunan yang dikenalnya di bawah dengan lebih banyak kegembiraan dan keserakahan. Gulu, tunggu, apa ini? Tiba-tiba terdengar seruan. Xiao Chen memandangi pohon kuno di langit dengan wajah yang berukuran hampir 10.000 kaki dan sepertinya mampu menekan dunia. Di tengah-tengah pegunungan Xiaodi, sebatang pohon raksasa kuno berdiri dengan tenang di dataran, seolah-olah sudah ada di sini sejak zaman kuno. Pohon raksasa ini memiliki batang yang sangat besar sekitar 8.000 kaki, seperti Optimus Prime yang menghubungkan langit dan bumi. Pola pohon yang lebat dan kuat pada batangnya semuanya menunjukkan suasana kuno. Gelombang udara segar yang sangat kaya menyebar dari tubuh pohon bodi kuno, beriak antara langit dan bumi, menyebabkan berbagai fenomena magis berubah dari waktu ke waktu di langit di atas pegunungan Xiaodi. Oh, itu pohon bodi suci klan kami. Apakah kamu memahami peraturan kerahasiaan? Tolong jaga kerahasiaannya. Xiao Zhen mengikuti pandangan Xiao Chen dan berkata dengan ringan. Itu dikatakan setidaknya merupakan 3 keberadaan teratas di antara semua harta surga dan bumi di seluruh benua pohon kebijaksanaan reinkarnasi. Petik 2. Dunia ini sangat gila. Saya baru saja bermimpi. Meskipun mimpi itu agak panjang, segala sesuatu di dunia berubah setelah saya bangun, dan saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Ya, itu adalah pohon reinkarnasi kebijaksanaan. Oh, omong-omong, para pemalas tidak diperbolehkan memanjat pohon bodi kuno tanpa izin. Kepala Master Paviliun Sifang Anda dan 4 Master Cabang Paviliun Sifang dan beberapa lainnya pejabat tingkat tinggi bisa naik ke sana. Latihan. Sedangkan kamu, ayo melamar dulu. Xiao Zhen melirik Xiao Chen dan berkata dengan santai. Pohon kebijaksanaan reinkarnasi, benda suci klan Xiao, berlatihlah. Xiao Chen menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah. Apakah ini masih Sein pejuang bintang 5? Dasar idiot yang bodoh. Saat ini, hati Xiao Zhen dipenuhi dengan rasa superioritas. Wosh, wosh. Suara hembusan angin kencang terdengar dari bawah, dan sedetik berikutnya 2 sosok muda langsung mendarat di dek kapal shuttle. Kedua Dou Zun bintang 9 keduanya berusia sekitar 30 tahun. Mereka seharusnya menjadi pemimpin generasi muda klan Xiao. Xiao Chen melirik orang-orang yang datang, dan beberapa informasi umum segera muncul di benaknya. Komandan Legiun, siapakah 2 orang ini? Xiao Chen tiba-tiba berkata. Ini adalah putra pertama dan kedua dari kepala keluarga, Tuan Xiao Zhan, dan 2 saudara laki-laki dari kepala keluarga muda, Xiao Yan. Mereka juga adalah 2 keponakan saya. Petik 2. Ternyata mereka adalah 2 saudara laki-laki Xiao Yan. Kata Xiao Chen sambil tiba-tiba tersenyum. Paman Zhen. Keduanya berkata serempak sambil menangkupkan tinju. Xiao Ding, Xiao Li, kenapa kalian berdua ada di sini? Xiao Zhen mengulurkan tangannya dan berkata dengan lembut. Leluhur Xiao Chen, ayahku berkata bahwa kamu tidak perlu pergi menemuinya. Silakan pergi ke Aula Zongxi sendiri. Leluhur Xiao Xuan ingin bertemu denganmu. Xiao Ding maju selangkah dan memberi hormat pada Xiao Chen. Di saat yang sama, ada sedikit rasa ingin tahu dan eksplorasi di matanya. Apakah ini kapak darah legendaris, nenek moyang Xiao Chen? Oke, aku akan segera pergi. Aku akan segera pergi. Setelah mendengar ini, Xiao Chen mengucapkan 3 kata bagus dengan penuh semangat. Seolah takut Xiao Ding akan menyesalinya, Xiao Chen segera melompat keluar dari shuttle boat dan meluncur ke bawah ke arah dengan sangat terampil. Oh, tunggu, bagaimana Chen senior ini tahu jalan menuju aula leluhur klan kita? Dan dia masih terlihat begitu familiar.
Petik 2. Paman Zen, bukankah kamu baru saja mendengar kakak laki-lakimu memanggilnya, leluhur Xiao Chen? Xiao Li melirik Xiao Zen dan mencibir. Leluhur Xiao Chen, apakah kamu berbicara tentang sepupu leluhur Xiao Xuan, Xiao Chen, yang dikenal sebagai kapak darah? Sialan, mengapa sang patriark tidak memberitahuku identitasnya sebelumnya? Aku terungkap di depan leluhur Xiao Chen, sayang sekali. Xiao Zen mengetahuinya dalam sekejap dan mengerang kesakitan. Karena inilah yang secara khusus dikatakan oleh leluhur Xiao Xuan kepadanya. Petik 2. Yah, ini keputusan yang sangat bagus, kata Xiao Zen dengan wajah memerah. Sepertinya seseorang telah menyapa sebelumnya, dan perjalanan Xiao Chen sangat lancar. Saat mereka menjarah dengan kecepatan kilat, aula yang sangat akrab dan megah segera muncul di bidang penglihatan Xiao Chen. Aula Zongxi adalah tempat peristirahatan nenek moyang klan Xiao. Ini juga merupakan tempat peristirahatan batu giok kaisar kuno Tuo She klan Xiao. Xiao Chen ingat bahwa orang yang bertanggung jawab atas aula leluhur klan Xiao adalah seorang tetua yang sangat senior dan senior di klan. Dia sekuat Sein petarung bintang 7. Dia memiliki janggut dan rambut putih baik hati, dan dia tampak seperti semua orang yang dilihatnya. Tapi sekarang setelah penatua tertinggi pergi, dia mengubur dirinya sendiri di sini, dan penggantinya adalah sepupunya Xiao Xuan yang tak tertandingi. Hah, kakak Xiao Xuan, aku di sini. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam di udara, lalu menghindar dan jatuh. Di luar aula kuno dan megah, 8 orang dalam 2 baris di kiri dan kanan berdiri dengan hikmat. Mereka tak bergerak seperti boneka-boneka kuno yang menjaga monumen, diam-diam dan setia menjaga tempat suci di dalam hati mereka. Hanya fluktuasi energi mengerikan yang muncul dari waktu ke waktu yang dengan jelas membuktikan bahwa 8 sosok ini sebenarnya berada di alam Fighting Scene, dan masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. View. Aliran cahaya turun dengan cepat dari langit dan mendarat dengan ringan di platform batu lebar di depan aula. Xiao Chen, yang berjalan keluar dari aliran cahaya, hendak mengangkat kakinya ketika dia melihat 8 sosok seperti patung yang menjaga pintu masuk aula. Xiao Hong, kamu belum mati. Bukankah itu berarti kalian berdelapan, yang merupakan pengawal pribadi saudara Xiao Xuan, telah tewas dalam pertempuran dengannya? Seru Xiao Chen seolah-olah dia telah melihat hantu. Bas, begitu dia selesai berbicara, 8 sosok seperti patung tampak hidup dalam sekejap, semuanya memandang pengunjung dengan ekspresi rumit. Tuan Xiao Chen, sudah lama sekali. Orang suci yang bertarung di paling kiri berkata perlahan. Xiao Hong, apakah kamu yang baru saja bertarung denganku? Kenapa aku merasa aura orang yang bertarung denganku samar-samar familiar, seperti teman lama dulu? Wajah pendiam, menampilkan senyuman. Bagaimanapun, sangat senang melihat seorang kenalan lama di sini dari ribuan tahun yang lalu. Ini membuktikan bahwa Xiao Chen tidak sendirian di era ini. Ini aku. Kenapa aku merasa orang ini berani menjadi begitu sombong? Ternyata dia adalah master kapak darah Xiao Chen yang paling nakal di klan. Xiao Hong juga berkata sambil tersenyum. Xiao Chen dari kapak darah sudah mati. Sekarang hanya tersisa Xiao Chen dari klan Xiao. Jangan panggil aku, Tuan, di masa depan. Aku tidak layak. Xiao Chen tiba-tiba menekan semua emosi di wajahnya dan berkata dengan serius. Baiklah, Tuan Xiao Xuan ingin bertemu denganmu. Xiao Hong mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu mengangkat tangannya dan berkata. Xiao Chen mengangguk dalam diam, lalu berjalan menuju pintu aula dengan langkah berat selangkah demi selangkah, lalu dengan lembut membuka pintu kayu rosewood yang memancarkan aroma kayu cendana yang kaya. Dunia luar. Tempat ini awalnya merupakan pegunungan subur yang membentang ribuan kaki, tetapi sejak ruang api iblis datang ke dunia, tempat ini telah berubah menjadi tanah merah, dan sejauh mata memandang, itu adalah dunia gurun seputih susu. Dan sejak 2 tahun lalu, orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat di Zhongzhou berjuang untuk api setan teratai murni tetapi gagal, dan setelah mereka diusir dari tempat mereka melarikan diri dari kematian, pada awalnya masih ada beberapa kekuatan yang pantang menyerah, yang tinggal di sini untuk menanyakan situasinya dan melihat apakah api setan teratai murni itu benar-benar jatuh ke tangan Xiao Yan. Namun seiring berjalannya waktu, tidak ada pergerakan di ruang api iblis untuk waktu yang lama. Setelah setahun menunggu, semua kekuatan memilih untuk menarik perhatian mereka. Bas! Retakan ruang yang panjang dan sempit tiba-tiba muncul di langit di atas gurun putih susu, dan sekelompok lebih dari selusin orang keluar.
Saudara Xiaoyan, setelah 2 tahun berpisah, Suner harus segera kembali ke dunia kuno untuk melaporkan kepada ayahnya dan yang lainnya bahwa mereka aman. Suner dengan enggan mendorong tangan besar di pinggangnya. Jangan khawatir, Suner, aku akan pergi ke dunia kuno untuk menemuimu segera. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan mencubit hidung lurus Suner dan berkata sambil tersenyum. Yah, Suner pasti sedang menunggu saudara Xiaoyan di dunia kuno. Suner, yang pipinya langsung memerah, menatap Xiaoyan dengan malu-malu, dan kemudian dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan seolah melarikan diri. Apakah Suner salah paham? Aku jelas ingin pergi ke klan kuno untuk mendiskusikan bagaimana menangani klan jiwa bersama-sama. Xiaoyan melihat sosok yang sedikit panik dengan kebingungan. Mengenai keselamatan Suner saat dia kembali, Xiaoyan tidak perlu mengkhawatirkannya. Dengan kekuatan Suner saat ini sebagai Dosage Bintang 5, bahkan klan Kekaisaran Kuno, tempat prajurit Dosage yang kuat muncul berbondong-bondong, dapat dianggap sebagai master absolut. Selain itu, api surga pembakaran Kaisar Emas di tubuh Suner telah mengalami evolusi misterius setelah menukar asal-usulnya dengan 12 api aneh di tubuh Xiaoyan. Asal-usul kehidupannya diperkirakan sangat dekat dengan iblis teratai murni yang asli. Api. Dengan bantuan Kaisar Emas Fen Tianyan yang telah berevolusi, Suner dapat melarikan diri dengan lancar bahkan jika dia bertemu dengan orang suci pertarungan bintang 6. Di belakang Xiaoyan, 10 orang suci petarung yang kuat dengan aura tidak jelas berdiri dengan kagum, memandang Xiaoyan dengan hormat, dan pemandangan itu hening untuk beberapa saat. Oh, lupakan saja, ayo pergi dan kembali ke alam bintang. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, dan segera memimpin 10 prajurit Doseng ke aliran cahaya dan menghilang ke langit. Alam astral, di aula Master Sekte yang menjulang tinggi dan megah. Maksudmu 10 orang suci petarung yang kuat ini semuanya akan bergabung dengan paviliun Sifang kita? Yao Chen berkata dengan terkejut sambil melihat ke 10 orang dengan aura berbeda di depannya. Meskipun aura 10 orang masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing, tanpa kecuali, masing-masing dari mereka adalah makhluk di alam Fighting Saint. Jika mereka semua bergabung dengan Paviliun Sifang, kekuatan Paviliun Sifang bisa meroket dalam sekejap. Meskipun budidayanya dalam 2 tahun terakhir telah mencapai tahap awal dari Saint pertarungan bintang 5, dia masih sedikit bersemangat untuk sementara waktu. Selama bertahun-tahun, jumlah orang suci pejuang yang kuat di alam bintang juga telah berkembang pesat. Yao Chen, Xiaoyan, Lord Tianhuo, King Lin, dan Little Medical Immortal, inilah 5 orang tersebut. Paviliun Sifang juga merekrut 2 orang suci petarung yang kuat dari dunia luar, inilah ke-7 orang tersebut. Jika kita menambahkan 10 pejuang suci yang kuat di depan kita, akan ada 17. Sekte utama di aliansi Tianfu pada awalnya adalah sekutu aliansi ofensif dan defensif, dan hubungan mereka sangat dekat. Seiring berjalannya waktu, penghalang sekte antara berbagai sekte di Tianfu menjadi semakin kecil, dan mereka menjadi sedekat satu keluarga. 2 Dewa King Hua dari Huazong, leluhur Huoyun dari lembah api yang terbakar, hantu tua Gletser dari lembah Gletser, penatua Danta kecil dari Danta, dan Suan Kongzi di antara 3 raksasa Danta yang baru saja menerobos. Ini adalah 6 dou jika Anda menambahkan semuanya, ada 23 orang suci. Di sebelahnya, ada 10 orang suci pejuang kuat dari klan Xiao yang berjongkok di alam Xiao. Jika 10 orang ini ditambahkan ke klan Xiao, maka jumlah orang suci pejuang kuat yang dimiliki oleh Yao Chen dan Xiao Yan akan mencapai 13 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda harus tahu bahwa klan Roh, yang terlemah di antara 8 suku kuno, hampir tidak mampu mempertahankan sekitar 30 prajurit suci yang bertarung. Ya, tentu saja, klan Roh tidak memiliki satupun prajurit suci yang bertarung sekarang. Bagaimanapun, klan Roh telah dimusnahkan oleh klan Jiwa 2 tahun lalu. Oleh karena itu, kekuatan aliansi Tianfu saat ini mungkin secara resmi telah mencapai level yang sama dengan klan Roh. Ketika orang-orang di Zhongzhou biasa mengevaluasi aliansi Tianfu, mereka selalu menyebutnya sebagai kekuatan terkuat di bawah klan Kekaisaran Kuno. Sekarang nama ini dapat diubah. Tianfu adalah satu-satunya di Zhongzhou yang dapat menyaingi beberapa klan Kekaisaran Kuno yang lebih lemah, tidak ada yang namanya kekuatan super. Tentu saja, ini juga bias. Bagaimanapun, ini hanya hasil perbandingan kemampuan tempur kelas atas keduanya. Setidaknya ada jutaan keturunan klan Roh yang membawa darah kaisar,
dan di antara mereka jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat rendah pasti jauh lebih banyak daripada Tianfu. Meskipun ada hampir 1000 kota di bawah kekuasaan Tianfu, mereka pasti tidak sebaik klan roh yang mencakup seluruh dunia roh. Yah, aliansi Tianfu memang luar biasa. Tentu saja, mereka semua secara sukarela bergabung dengan kami, dan mereka juga mengambil inisiatif untuk menjadi tetua tamu di paviliun Shifang kami. Xiao Yan mengangguk sebagai konfirmasi, dan kemudian melirik dengan ringan. Menurut Anda begitu, kami semua bergabung secara sukarela, terimalah kami. 10 orang suci yang bertarung bergegas untuk berbicara. Yah, karena kamu bersikeras akan hal ini, aku hanya bisa menerimanya dengan enggan. Yao Chen berpikir sejenak dan mengangguk dengan enggan. Meskipun Yao Chen merasa bahwa penampilan 10 orang ini agak familiar, mereka mungkin adalah 10 budak api yang dia lihat di ruang api iblis hari itu, tapi dia tidak peduli tentang ini, selama mereka adalah bangsanya sendiri. Terima kasih, Tuan Yao Chen. 10 orang itu mengucapkan terima kasih seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Petik 2. Tuan Feng, yang terdiam di samping, hanya terpana dengan pemandangan di depannya. Jika Anda benar-benar tidak menganggap orang yang kuat di alam pertarungan Sein sebagai orang yang kuat, lalu apa gunanya roh kuno dan setengah orang suci? Tampaknya master dan murid Yao Chen dan Xiao Yan tidak hanya tumbuh dalam budidaya selama bertahun-tahun, tetapi cakrawala mereka juga tumbuh seiring dengan itu. Sayangnya, kisah yang menyedihkan. Sementara Tuan Feng merenungkan dirinya dengan sedih, kata-kata Yao Chen membuyarkan pikirannya. Guling, kamu adalah wakil ketua paviliun Shifang kami. Pimpin saja 10 dari mereka dan tenangkan mereka. Oke, ikuti aku. Tuan Feng segera mengumpulkan pikirannya dan berdiri. Ya, Tuan Guling. 10 orang suci yang berjuang itu seperti 10 anak kucing yang berperilaku baik, dengan patuh mengikuti Yang Mulia Angin dan setengah orang suci langsung keluar dari aula. Haha, dengan 10 orang suci yang bertarung ini, sekarang kita akhirnya memiliki fondasi paviliun Shifang dan bahkan Zonzong Tianfu. Xiao Yan mengangguk puas saat dia melihat Tuan Feng dan rombongannya pergi. Berhenti membicarakan hal ini, tingkat kultivasi si kecilmu sebenarnya telah melonjak 2 bintang berturut-turut, dari tahap awal Dosein bintang 3 hingga tahap akhir Dosein bintang 5. Kamu benar-benar monster kecil. Petik 2. Aku telah menunggumu selama bertahun-tahun. Kultivasimu akhirnya melampaui milikku untuk pertama kalinya. Yao Chen memandang murid yang bangga di depannya dan berkata sambil tersenyum pada dirinya sendiri. Tes, guru, kamu berani mengatakan itu. Sebelum saya mulai berlatih, kamu sudah menjadi Douzun puncak. Saat aku dipromosikan menjadi Douzong, kamu sudah menjadi Douzong bintang 2. Titik awalnya adalah benar-benar berbeda, oke. Xiao Yan segera memutar matanya setelah mendengar ini. Hahaha, tawa hangat tiba-tiba terdengar di aula. Teratai api putih susu mengambang dengan tenang di telapak tangan Xiao Yan, sementara Yao Chen melihat keajaiban langit dan bumi ini dengan penuh minat. Apakah ini api setan teratai murni? Ini memang salah satu dari 3 keberadaan teratas dalam daftar api aneh. Bahkan jika kamu telah sepenuhnya menaklukkannya, itu masih akan membuat api dingin roh tulang di tubuhku gelisah. Setelah sekian lama, waktu, Yao Chen menerobos keheningan menghela nafas. Yah, itu telah berhasil mengembangkan Fenjueku menjadi keterampilan tingkat lanjut surga. Sekarang aku lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Yan meringkuk telapak tangannya, dan teratai api putih susu di telapak tangannya segera diserap ke dalam tubuhnya. Baiklah, setelah membicarakan hal-hal lain, mari kita mulai berbisnis. Sebulan setelah kita meninggalkan ruang api iblis, dunia roh suku roh, salah satu dari 8 suku kuno, tiba-tiba ditutup secara misterius, dan kekaisaran lainnya suku tidak dapat dihubungi dengan lancar. Klan spiritual tidak tahu mengapa alam spiritual ditutup. Alam spiritual ditutup selama hampir 2 tahun. Baru 3 bulan yang lalu alam spiritual akhirnya dibuka kembali. Klan yang mengetahui berita tersebut mengirimkan klan mereka satu demi satu. Para master batin pergi untuk menyelidiki situasinya. Petik 2. Apa yang mereka lihat adalah dunia spiritual yang kosong, seolah-olah mereka menguap begitu saja. Terkait dengan penutupan misterius dunia roh sebelumnya, berbagai ras menganalisis bahwa ras roh mungkin dimusnahkan secara misterius, dan pembunuhnya mungkin adalah seseorang dari ras kuno atau ras jiwa, dan 4 ras lainnya belum diketahui. Jadi sekarang di zaman kuno,
4 suku lainnya di antara 8 suku semuanya dilanda kepanikan, dan sangat waspada terhadap klan kuno dan klan jiwa, takut akan hal itu, akan mengikuti jejak klan roh. Oleh karena itu, situasi dan suasana baru-baru ini di Zhongzhou agak bergejolak. Kemudian pihak Tianfu kita juga menjadi gugup. Yao Chen, dengan ekspresi agak serius, menjelaskan situasi di Zhongzhou dalam 2 tahun terakhir bertahun-tahun. Suku roh telah dimusnahkan. Benar saja, mereka masih mengambil tindakan. Petik 2. Hah? Tahukah kamu kebenaran tentang pemusnahan klan roh? Tuan Xiao Xuan sebenarnya memiliki beberapa tebakan tentang penyebab sebenarnya dari pemusnahan klan roh, tapi tidak ada bukti. Yao Chen mengangkat alisnya dan melihat Xiao Yan dengan penuh minat. Yah, aku hampir mengetahuinya. Guru, ikutlah denganku ke Xiao Realm. Kebetulan aku juga ingin memberitahu leluhur Xiao Xuan tentang hal ini. Xiao Yan perlahan berdiri dan berkata, Xiao Ji, Aula Zongxi. Ahem, leluhur Xiao Chen, sebenarnya memberitahumu hanya sebagian dari kebenaran bukanlah hal yang ingin kulakukan. Leluhur Xiao Xuan memintaku melakukannya, mengatakan bahwa ia ingin kau merenungkannya. Xiao Yan memutar pantatnya dengan gelisah dan dikatakan. Sejak dia memasuki aula, Xiao Chen, yang duduk di seberangnya, telah menatapnya dengan tenang dengan tatapan yang sangat rumit di matanya, tidak pernah bergerak sedikit pun. Xiao Yan merasa sangat tidak enak dipandangi oleh leluhurnya sejak 1000 tahun yang lalu. Tidak, dia tidak tahan lagi. Aku tahu, aku sudah 2 tahun tidak bertemu denganmu, dan aku ingin bertemu denganmu lagi. Kata Xiao Chen dengan nada lemah. Bodoh sekali, saya sebenarnya dibodohi oleh seorang junior, dan saya masih mempercayainya tanpa syarat, sungguh memalukan. Petik 2. Dalam keputusasaan, Xiao Yan tidak punya pilihan selain mengalihkan pandangannya untuk meminta bantuan kepada Xiao Xuan, yang telah duduk dengan tenang di atas. Oke, Xiao Chen, aku memang meminta Xiao Yan melakukan ini. Kamu tidak perlu menyalahkan dia. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu bisa datang kepadaku. Xiao Xuan, yang telah menonton pertunjukan itu, akhirnya angkat bicara untuk membantu Xiao Yan. Xiao Chen mengerutkan bibirnya lalu membuang muka, yang juga membuat Xiao Yan diam-diam lega. Tampaknya perjalananmu ke ruang api iblis telah berakhir dengan sukses. Kamu tidak hanya berhasil menaklukkan api iblis teratai murni, tetapi kamu juga meningkatkan level kultivasimu ke Sein pertarungan bintang 5. Yao Chen memperoleh pembakaran Jue dari reruntuhan kuno, ini memang sangat aneh. Xiao Xuan melirik topan Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Ya, leluhur Xiao Xuan, tapi saya di sini kali ini karena kehancuran klan spiritual. Xiao Yan menundukkan kepalanya sedikit untuk menunjukkan rasa hormat. Bagaimana dengan klan roh? Faktanya, situasinya sangat jelas. Di benua Zhongzhou, 8 suku adalah yang terkuat. Saat ini, di antara 8 suku kuno, hanya klan kuno dan klan jiwa yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan roh klan. Klan kuno, Gu Yuan tidak memilikinya. Keberanian untuk menyerang klan roh mungkin karena Kaisar Giok kuno Tuoshe di tangan klan roh 1000 tahun terakhir, dan kelemahan adalah alasan utama kehancurannya. Nada suara Xiao Xuan tidak berfluktuasi, seolah-olah kehancuran klan kekaisaran kuno tidak lebih dari masalah sepele baginya. Tebakanku sama dengan nenek moyangku. Klan jiwalah yang menghancurkan klan roh. Klan jiwa mulai menghancurkan klan roh tidak hanya demi potongan giok Kaisar kuno Tuoshe di tangan klan roh, tetapi juga untuk jutaan batu giok berkualitas tinggi di dunia roh. Esensi jiwa yang terakumulasi selama abad terakhir di Istana Jiwa akan dikosongkan oleh kita, yang pasti akan mengganggu rencana klan jiwa untuk melatih Master Alam Jiwa kedua untuk memasuki dunia roh. Alam Kekaisaran, untuk mempromosikan kembali rencana ini dan menebus jiwa. Jika ada celah di sumbernya, klan jiwa pasti akan fokus pada klan kekaisaran yang lemah itu. Xiao Yan menganalisisnya kepada beberapa orang di istana. Begitu, aku tidak menyangka bahwa tindakan awal aliansi Tianfu kita mempercepat kehancuran klan roh. Yao Lao tiba-tiba mengangguk, lalu menatap Xiao Yan dan berkata, hanya saja meskipun klan roh telah menurun, klan jiwa memiliki kekuatan untuk menelannya. Tetapi tidak mungkin pertempuran skala besar seperti itu diam, dan klan jiwa memblokir gerakan ini. Api penelan kekosongan, klan jiwa bertanggung jawab atas api penelan kekosongan, yang menempati urutan kedua dalam daftar api aneh. Itu adalah api penelan kekosongan legendaris yang dapat melahap segala sesuatu.
Selama kekosongan menelan api tumbuh menjadi tingkat yang cukup kuat, itu dapat menghancurkan pesta kuno. Dunia juga ditelan ke dalam perut, dan dunia spiritual yang ditelan ke dalam perut secara alami tidak dapat membuat gerakan apapun. Xiao Yan mengucapkan kalimat dengan dingin. Iya, itu benar. Di ruang api iblis, kami melihat bahwa jiwa penghancur jiwa klan jiwa dan angin jiwa keduanya memiliki sup api-api yang menelan kehampaan di tubuh mereka. Kemudian, sup api angin jiwa diambil oleh kamu. Sup api yang menghancurkan kehidupan diambil oleh api iblis teratai murni. Karena dua sup api dari api penelan kekosongan muncul di klan jiwa, ini jelas bukan suatu kebetulan. Tubuh kekosongan menelan api juga pasti ada di klan jiwa, kata Yao Chen sambil tiba-tiba tersenyum. Nah, sekarang kedua sup api telah saya sempurnakan, api iblis teratai murni sekarang memiliki sedikit kekuatan melahap api pemakan kekosongan. Xiao Yan mengangguk dan menegaskan. Sepertinya aku belum pernah menghadapi api penelan kekosongan sebelumnya, yang merupakan kesalahan terbesarku. Karena api penelan kekosongan dapat sepenuhnya menelan dunia roh ke dalam perutnya, tingkat budidayanya pasti cukup kuat. Klan jiwa ingin melakukannya buat master misterius dengan jiwa setingkat kaisar dan tingkat kultivasi yang mencapai tingkat Sein. Pertarungan bintang 9 seharusnya adalah api menelan kekosongan. Tingkat budidaya api menelan kekosongan yang saya lihat sebelum kematian saya hanya bisa mencapai awal tahap-tahap Sein pertarungan bintang 7, jadi saya memutuskan. Saya tidak pernah memikirkannya. Saya tidak menyangka bahwa setelah 1000 tahun, itu benar-benar melonjak ke level Sein. Pertarungan bintang 9 adalah penipu terhebat dalam kultivasi. Xiao Xuan tiba-tiba menghela nafas. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.